Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Saripah, NIM 24810100206, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Dosen pengampu Buyayo Badriah MAG. Jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sibar Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan Islam pada dinasti Umayyah. Sejarah Islam adalah perjalanan panjang yang menyebut sebuah peradaban dunia. Dalam perjalanan sejarah Islam ada satu masa yang menjadi titik awalnya kelahiran yang kekuasaan Islam, sebuah dinasti yang berhasil memperluas wilayah hingga 3 benua dan meletakkan dasar peradaban yang sangat-sangat berpengaruh. Hingga hari ini, dinasti Umayyah itu bukan hanya tentang sebuah kerajaan besar, bukan hanya tentang sebagai kekuasaan yang besar, akan tetapi dinasti Umayyah itu tentang sebuah perubahan, tentang sebuah kemajuan dan sejarah yang abadi. Hingga hari ini, dan tahukah kamu, ternyata dinasti itu bukan hanya terlahir dari sebuah kedamaian, akan tetapi dinasti Umayyah itu terlahir dari krisis yang besar yang mengguncang umat Islam. Maka di dalam video ini kita akan membahas tentang sejarah awal berdirinya dinasti Umayyah dan perkembangannya pendidikan Islam pada zaman tersebut. Kita masuk ke bab awal, yaitu terbentuknya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu didirikan pada tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang sahabat. Semua bermula pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Pada masa awal kepemimpinan, semuanya yang perjalanan biasa, bahkan para sahabat itu hidup tentram, hidup damai dalam kesehariannya. Akan tetapi di masa hari akhir kepemimpinan Khalifah Sayyidina Utsman muncul kegelisahan masyarakat. Kenapa? Karena banyak jabatan-jabatan yang dikasih oleh Sayyidina Utsman ke saudara-saudaranya. Sayyidina Utsman sehingga menjadi penyerah sebuah fitnah tuduhan. Nepotisme menyulut kemarahan masyarakat. Tahun 655 Masehi, lebih dari 1.000 orang ke Madinah menuntut keadilan kepada Sayyidina Utsman. Maka kemudian mereka mengepung rumahnya Sayyidina Utsman, sehingga pada saat itu juga Sayyidina Utsman terbunuh di rumahnya. Tragedi ini jadi adalah fitnah terbesar di kalangan kaum muslimin. Di tengah polemik tersebut, naiklah Sayyidina sebagai khalifah yang terbaru. Akan tetapi umat Islam belum sepenuhnya damai, umat Islam belum sepenuhnya tenang. Datang tuntutan balas dendam dari beberapa sahabat, yaitu Sayyidah Aisyah, Sayyidina Zubair, dan Sayyidah Talhah. Maka terjadilah perang saudara yang pertama dalam Islam, yaitu perang Jamal. Akan tetapi belum selesai sampai situ. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur Syam, dan kerabat-kerabatnya Sayyidina Utsman juga ikut menuntut sebuah keadilan. Maka pecahlah perang Siffin antara pasukannya Sayyidina Ali dan pasukannya Sayyidina Muawiyah. Meski diakhiri dengan tahkim dan arbitrase, hasil justru banyak sekali yang memberontak. Tahkim gagal menyatukan umat Islam. Nah, bahkan akibat tahkim arbitrase tersebut muncullah 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu orang yang membela Sayyidina Muawiyah. Yang kelompok kedua itu terlahirlah Syiah yang sebagai penggemarnya atau yang memihak Sayyidina Utsman. Dan yang ketiga itu ada muncullah kaum Khawarij yang tidak memilih keduanya, dan akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh seorang Khawarij. Maka sampai situlah berakhir Khalifah Al-Rasyidin. Lalu Sayyidina Hasan cucunya Nabi Muhammad SAW naik menggantikan ayahnya
Akan tetapi, karena demi persatuan umat Islam dan Sayyidina Hasan juga tidak mau menyentuh politik, Sayyidina Hasan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dari situlah terlahirlah dinasti Umayyah. Kemudian, langkah pertama Sayyidina Muawiyah di pemerintahannya yaitu memindahkan ibu kota yang sebelum ibu kota umat Islam yang sebelumnya berada di Madinah dipindahkan oleh beliau ke Damaskus. Kita masuk ke chapter kedua, pendidikan Islam pada dinasti Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah mengalami peningkatan yang lumayan. Akan tetapi peningkatan tersebut cenderung atau lambat dikarenakan fokus pemerintahan membangun politik yang cenderung otoriter. Mereka fokus membangun politik, kekuatan politik sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun pemerintahan itu hanya berfokus pada fokus politik saja, 3 gerakan ilmu pengetahuan berkembang secara mandiri pada dinasti Umayyah. Gerakan yang pertama itu yang berkembang dinasti Umayyah, yaitu gerakan ilmu. Gerakan ini terbagi menjadi 2 perkembangan yang di bidang lembaga dan di bidang pusat pendidikan Islam. Yang kedua itu ada perkembangan materi bidang ilmu pengetahuan. Pada dinasti Umayyah berkembanglah pendidikan Islam sebagai yang ditandai dengan sejarahnya dan antusiasme para masyarakat membuat kegiatan-kegiatan ilmiah. Kutab sebagai tempat anak-anak mulai belajar menulis, tempat anak mulai belajar membaca dan menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok ajaran Islam lalu di masjid. Selepas mereka menyelesaikan pelajaran berada di kutab, mereka naik tingkat ke menengah yang berpusat di masjid. Kemudian muncul juga di samping munculnya kutab dan masjid munculnya sastra. Masjid sastra itu berperan sebagai balai pertemuan yang disiapkan khususnya para khalifah yang dihiasi dengan kemewahannya, yang dihiasi dengan indah pada orang-orang sastrawan dan para ulama-ulama terkemuka, dan terkadang juga majelis sastra ini bukan hanya diperuntukkan sebagai untuk menyebut tamu saja, tapi terkadang juga dibuat sama khalifah. Mereka bermusyawarah dengan panglima. Panglima perang untuk menyusun strategi di perang. Kemudian materi perkembangan di bidang materi ilmu pengetahuan Islam. Di antara ilmu yang berkembang pada zaman dinasti Umayyah yaitu ilmu-ilmu al-ulumul Islamiyah yang mencakup ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu al-fiqih, dan ilmu at-tarikh al-ulumul lisaniyah, dan ilmu juqrafi. Apa itu ilmu juqrafi? Ilmu juqrafi itu kayak ilmu geografi yang mempelajari tentang peta-peta dunia. Nah, makanya itu disebut dengan ilmu juqrafi. Kita masuk ke gerakan kedua, yaitu gerakan filsafat. Gerakan filsafat ini muncullah di akhir zaman Daulah Dinastiyah Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Pemikiran teologis Nasrani ini itu sudah ada sebelum Islam, berkembang pada zaman tersebut atau bahkan datangnya Islam dan masuk ke lingkungan Islam secara sengaja untuk menghancurkan akidah Islam itu karena timbul inisiatif daripada ulama, timbul dalam pemikiran Islam yang bersifat teologis untuk menolak ajaran-ajaran teologis. Untuk menolak ajaran-ajaran teologis itu, maka pemikiran tersebut dinamakan ilmu kalam. Kita masuk ke gerakan sejarah. Sejarah itu ada 3, yaitu gerakan sejarah. Gerakan sejarah ini muncul karena keterkaitannya khalifah terhadap sejarah Islam. Dan tapi khalifah juga bukan hanya tentang
sejarah Islam. Para khalifah sangat suka terhadap sejarah bangsa-bangsa Romawi atau bangsa-bangsa yang lainnya. Bangsa-bangsa Yunani, maka akibat keterkaitan khalifah maka berkembanglah tercipta dua bidang tarik. Yang pertama itu ada tarik umum, yang kedua itu ada tarik Islam. Dan di samping tiga gerakan ini muncullah inisiatif berkembang ilmu pengetahuan lainnya, atau biasa dibilang juga mereka menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Arab. Maka Khalid bin Ziyad sebagai pelopor inisiatif ini memerintahkan para sarjana Yunani, para sarjana Kipti untuk menerjemahkan maka beberapa ilmu pengetahuan seperti ilmu kimia, ilmu kedokteran, tata laksana, dan seni bangunan. Akan tetapi gerakan ini bersifat untuk khusus orang tertentu saja dan atas usaha sendiri. Pada masa ini pula dilakukanlah pembukuan hadis dan ilmu-ilmu Islam sebagai bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup dari dinasti Umayyah, kita belajar bahwa pendidikan itu adalah fondasi peradaban. Meski hasilnya selalu atau meski hasilnya tidak terlihat seketika, ilmu yang dijaga dan diwariskan akan melahirkan kejayaan di masa depan. Sejarah itu bukan hanya sekadar cerita masa lalu, akan tetapi cermin untuk masa depan yang lebih baik dari dinasti Umayyah. Pula kita memahami bahwa ilmu itu adalah cahaya yang tetap menyala meski zaman tersebut terus berganti ketika pendidikan itu dijaga. Peradaban itu ada, dan ketika ilmu itu diwariskan, kejayaan itu tidak akan benar-benar hilang. Karena sejatinya peradaban besar selalu lahir dari generasi yang mencari agama Islam. Sekian dari saya, mohon maaf ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.